Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali yaitu mengenai nilai dan titik stasioner. Karena untuk video sebelumnya itu sudah membahas mengenai fungsi stasioner dan titik stasioner. Kita akan membahas mengenai lebih spesifik lagi, ada beberapa jenis titik stasioner yang sebenarnya kita sudah jumpai di video sebelumnya ya. Pengertian nilai-nilai stasioner dan titik-titik stasioner. Jika suatu fungsi y atau fx kontinu dan diferensiabel x sama dengan a atau diturunkan x ya, maka turunan pertamanya sama dengan 0, maka fungsi tersebut memiliki nilai stasioner x sama dengan a. Jadi syarat untuk fungsi mempunyai nilai stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0 pada suatu nilai x. Jika suatu fungsi fx memiliki nilai stasioner fa di x sama dengan a, maka titik a, fr disebut titik stasioner. Jadi titik stasioner itu setelah didapat nilai fungsinya itu tadi ya, stasionernya x-nya berapa, disubstitusikan, maka didapat a, fa itu yang dikatakan sebagai titik stasioner ya. Ketika nilai x-nya kok disubstitusikan itu ke fungsi awal, itu yang dikatakan sebagai nilai stasioner ya. Nah ini misalkan digambarkan titik stasionernya adalah yang a, b. Lalu untuk nilai stasioner atau nilai kritisnya adalah yang ini ya, setelah disubstitusikan ya ke persamaan awal. Ingat-ingat lagi. Nah, misalkan ini ada x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 12, tentukan nilai stasioner dan koordinat titik stasionernya. Maka diingat-ingat untuk menentukan suatu nilai stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0, syaratnya ya. Nah, turunannya adalah 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0 ya, atau 3 dikalikan x kuadrat min 2x min 3. Maka nanti hasil faktornya adalah untuk cari perkalian min 3 perkalian 3 jika dikurangi hasilnya min 2 ya, yaitu adalah min 3 dan positif 1. X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan 3. Maka nilai stasionernya ya, X sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan awal. Ingat-ingat, mencari nilai stasioner adalah hasil turunannya X-nya disubstitusikan ke persamaan awal ya. Setelah disubstitusikan untuk X sama dengan 1, ketemunya adalah 17. Lalu untuk X sama dengan 3, maka nilai stasionernya adalah min 15 ya. Jadi nilai stasionernya adalah 17 untuk yang X-nya min 1, min 15 untuk X-nya yang sama dengan 3. Jadi nanti titik koordinatnya ada 2, yaitu min 1,17 dan 3, min 15. Jangan kebalik ya. X, fx. X-nya dan setelah disubstitusikan. Itu untuk nilai stasioner dan titik stasioner. Sebenarnya ini udah di video sebelumnya ya. Nah, untuk jenis-jenisnya nilai stasioner, jenis titik stasioner dan nilai stasioner ini dapat ditentukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nah, uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik dan nilai stasionernya. Ini untuk penggambarannya ya, seperti ini ada beberapa jenis untuk nilai stasioner ya. Nah, untuk yang pertama, ini jenis yang gambar pertama yang ini disebut titik balik maksimum ketika turunan pertamanya lebih dari 0 atau dikatakan sebagai fungsi naik ya, untuk x kurang dari a, karena ini kesini ya, pastinya kan x kurang dari a, maka lalu turunan pertama dari A sama dengan 0 ini ya, berarti kan setelah itu melewati titik stasioner lalu turun, ini dikatakan fungsi turun ya.
pasti kalau turun adalah X lebih dari A, maka dia dikatakan sebagai titik balik maksimum. Pokoknya kalau dari awalnya naik terus turun, pastinya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, pasti dia dikatakan memiliki nilai maksimum karena awalnya naik terus turun ya, pasti ada maksimum. Lalu bentuk yang kedua, turunan pertamanya adalah kurang dari 0, berarti dia dikatakan fungsi turun. Berarti kan turun dulu, fungsi turun, lalu pastinya karena di sini X kurang dari B, karena di sini B ya. Lalu di sini ada titik stasioner, makanya di sini F turunan dari B adalah 0, lalu naik. Ya, ini fungsi naik. Makanya di sini habis turun, terus stasioner, terus naik. Ya, ini dikatakan sebagai titik balik minimum. Ini yang di sini titik balik minimum ini ya, yang di sini. Lalu dia memiliki nilai minimum pastinya. Selanjutnya kalau bentuk yang C ini adalah dia naik, ini dikatakan fungsi naik. Berhenti nih di stasionernya. Ya, tapi naik lagi. Ini pada saat ini di sini ya. Kalau tadi kan di sini turun, nah ini puncaknya ini yang dikatakan sebagai minimum lalu naik. Tapi di sini naik, berhenti di stasioner ya, diam, lalu naik lagi. Ini dikatakan sebagai titik belok. Selanjutnya kalau bentuknya seperti ini sama, tapi dia kasusnya turun, berhenti di stasioner, lalu turun lagi. Ini juga dikatakan sebagai titik belok. Jadi kalau digambarkan dalam garis bilangan, kalau ini kan gampang ya garis bilangannya. Berarti kan di sini nanti plus, kalau di sini min. Kalau ini nanti garis bilangannya turun ya, min, misalkan stasioner plus. Kalau yang ini berarti nanti kalau digambarin garis bilangan, misalkan stasionernya berarti plus di sini nanti plus lagi. Kalau yang ini misalkan stasioner min di sini min lagi. Ya, ini namanya titik belok. Nanti di sini katakan titik belok. Ya. Jadi nggak ada maksimum, nggak ada minimum. Atau ini selalu naik. Dan kalau ini dikatakan selalu turun. Contoh soalnya. Suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1, maka tentukan nilai stasioner, titik stasioner dan jenisnya. Maksudnya jenisnya itu dia maksimum kah, minimum kah, atau belok. Terlebih dahulu kita tentukan turunan pertamanya ya. X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1, turunannya adalah 3x kuadrat min 12x plus 9. Kita sederhanakan dibagi 3, maka didapat x kuadrat min 4x plus 3 ya, x min 3, x min 1, maka x nya sama dengan 3, x nya sama dengan 1. Jika digambarkan dalam garis bilangan ya, nah seperti ini seperti yang sebelumnya sudah ada ini sebenarnya ya. Maka nanti didapat untuk nilai stasionernya x sama dengan 1, kita substitusikan ke fungsi yang sebelum diturunkan, ketemunya 5, yaitu titik stasioner 1,5. Kalau untuk x sama dengan 3, nilai stasionernya adalah 1 ya, sehingga titiknya adalah 3,1. Itu untuk nilai stasioner, titik stasioner. Ini nilai stasioner. Ini nilai stasioner ya. Ini untuk titiknya. Ingat, nilai stasioner adalah turunan pertama, x-nya berapa, disubstitusikan ke fungsi awal. Itu dikatakan nilai stasioner ya. Nah, kalau seperti ini digambarkan dalam kurvanya agar lebih jelas, maka nanti di sini bentuknya seperti ini ya, naik, stasioner, turun, stasioner, naik ya. Berarti kan di sini ada 2 titik balik pastinya. Ada titik balik maksimum,
titik balik minimum. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ini. Nah, dari sketsa di samping dikatakan bahwa jenisnya dia itu memiliki nilai balik maksimum 5 untuk X sama dengan 1. Jadi nilai balik maksimum itu sama seperti nilai stasioner, ya. Dan memiliki nilai balik minimum 1 untuk yang X sama dengan 3. Coba kita contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X plus 4, maka tentukanlah nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis stasionernya. Sama syaratnya kita tentukan turunan pertamanya, yaitu 3X kuadrat min 6X plus 3, ya. Lalu disama dengankan 0, ya. Ingat stasioner adalah sama dengan 0 karena mendatar tetap. Maka nanti hasilnya adalah X min 1, X min 1, kebetulan sekali nih, X sama dengan 1, ya, karena 1 aja ini sama, ya. Lalu kita tentukan nilai stasionernya untuk X sama dengan 1 ke fungsi awalnya, yaitu ketemunya adalah 5. Sehingga didapat nilai stasionernya adalah 5, titik stasionernya adalah 1,5. Selanjutnya untuk jenis stasionernya kita bisa gambarkan dalam bentuk garis bilangan, ya. Nah, tadi kan cuma 1, ya, 1. Ternyata ketika kita uji titik, nah di sini kan ada 0, ya. Tadi kan turunannya fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 3. Ini ya turunannya, ya. Substitusikan ke turunannya. Kalau uji titik tuh keturunan 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 3. Hasilnya pastinya kan positif, ya. Nah, selanjutnya untuk yang 2 di sini, yang sebelah kanan 1, 3 dikalikan 2 kuadrat min 6 dikalikan 2 plus 3. Positif juga, ya, ternyata. Berarti di sini positif, di sini juga positif. Ini berarti kemungkinan dia memiliki titik belok, ya. Nah, sehingga diperoleh sketsanya adalah seperti ini, naik, berhenti, naik. Ya, ini dikatakan sebagai fungsi naik, fungsi naik, ya. Bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, di sini kan yang dikatakan sebagai fungsi stasionernya atau titik beloknya nantinya, ya. Nah, ini titik beloknya adalah 1,5. Didapat dari mana? Didapat dari tadi yang itu, menggunakan nilai stasioner, ya. Nah, ini seperti ini kalau gambarnya. Dari gambar di atas, berarti jenisnya dia itu adalah memiliki titik belok, dan fungsinya karena seperti ini naik-naik terus, dia dikatakan sebagai fungsi yang selalu naik, ya. Begitu tadi untuk titik beloknya adalah 1,5. Ini sebenarnya didapatnya sama seperti mencari titik stasioner, tapi ini kan kita nggak tahu dia itu belokkah atau minimum atau maksimum, sehingga untuk menentukan dia maksimum, minimum, belok itu menggunakan garis bilangan lebih mudahnya. Lalu kita sketsa, didapatlah grafiknya seperti ini. Itu, ya, itu untuk menentukan jenis-jenis nilai stasioner, titik stasioner, dan kita sebenarnya bisa menggambarkan sketsa dari suatu fungsi menggunakan turunan. Begitu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.